Jadi dan bahkan Yuzong ini adalah salah satu hero yang cukup fit in dengan Skyfisher. Kenapa? Karena ya pasifnya itu yang men-trigger. Dan aku pastikan kalau misalnya item pertama bisa dia pegang dan melawan hero seperti ya Yuzong kan akan cukup kena tuh lawan Dairot, terus mungkin ada lagi Xbox ya kan. Menurut gua sih dia bisa menangin dan bener gak Parsha? Iya, dan kayaknya ini bakal main assassin aja gak sih untuk Monster Fishes? Mainin Link? Atau ya Lancelot, atau Kalau- bahkan Hayabusa. Hayabusa, dibandingkan Lancelot, Hayabusa aja sekalian mainin ya. Oke, Karena mereka harus benar-benar nancep atau nyangkut ke arah Fanny-nya. ya dan juga lini belakang sih terutama ya. Nantinya untuk bersinergi bersama dengan Yuzongnya. Tapi sosok jungle apa yang akan dibawa oleh Uni? Banyak sini. Wah, Fredrin ternyata ya. Yes. Dan bahkan kalau dia menuju ke arah Fredrin, gua nggak tahu kenapa. Game 3, gue Bigetron Sama. craftnya fix. Sama, ini bakal dipegang habis-habisan sih. Habis sih Uni harusnya. Harusnya ya. Harusnya habis, dia udah punya Varsha, dia punya Ruby, dia punya Xbox. Anggap aja Super Cat-nya main-main ke arah yang lain, mainin split push, mainin belakang. Yap. Gak ada yang nangkep. Berarti secara langsung dia Fredrin ngandelin tahunnya dong Yap. untuk close combat. Ya, dan berarti yang sekarang dari Monster Fishes mereka sudah membawa ke arah Arlott dan juga Moskov ya. Dan ini dia game yang ketiga. Alright, game ketiga akan coba dimainkan oleh Super Ken dan juga Uni, tapi dengan kondisi yang mungkin Raven dimenangkan oleh Super Ken. Dan Uni akan cukup berat kali ini berada di dalam lane of dawn. Untuk bertahan sedikit pun aja kayaknya akan cukup sulit untuk Uni. Iya, berat sih ya. Ini dia bakal dipegang sih kalau lagi fight, bisa dipegang sama Sorizo, sama Ki-nya. Dan berbicara tentang lini belakang berarti Moreno ini harus lebih waspada terhadap sosok dari Zeno. Dan kalau ngeliat dari segi emblemnya juga yang dibawa, ini super safety banget dari KYY dibawa ke arah Tenacity, dia Firmness juga dengan emblem tank yang dibawa. Jadi dia akan mengganggu nantinya lini paling depannya terutama dari Fix yang range-nya gak jauh. Oke, lihat kali ini Monster Fishes beda banget, dia nggak ngelakuin agresivitas. Gak mau keluar sungai bahkan. Dan lagi-lagi di arah God Laner, bukan kayaknya pemandangan pertama kali ketika Raf-nya kalah dalam laningnya. Yap, seperti pemandangan yang tidak asing lah ya, bilang juga. Tapi memang berbicara tentang adanya matchup antara Roger dan Moskov, harusnya memang Roger lebih menang ya dari segi laningnya juga. Sedangkan Super Ken masih coba untuk farming-farming dulu, sembari menunggu nantinya untuk siapa lane yang akan dieksekusi nih. Kemungkinan karena turtle-nya ada di atas, bisa bergerak ke atas nih. Ya, kalau misalnya di bawah level 4 kayaknya Zeno enak. Dan bahkan kalau di atas level 4, paksa Zenonya bikin Black Dagger transformnya keluar, itu juga lebih enak sih. Itu dia. Dibandingkan dia harus dipaksakan menuju ke arah Raf. Karena kondisinya kita nggak tahu nih, Spell Distraction dan Spear of Mystery-nya apakah bisa menumbangkan seorang Super Ken. Dan ingat kerugiannya kali ini, Fredrin nggak ada purple buff nggak masalah, Fanny nggak ada purple buff, ini akan lumpuh. Nah, itu pasti agak sulit ya buat bergerak. Tapi Uni udah mulai setup duluan dan kita tahu juga untuk Fanny biasanya lebih memilih ke arah pertukaran aja. Karena zoning out sudah mulai dilakukan pula sehingga tidak ada yang kontes. Dan kita akan melihat Super Ken. Mereka bakal cari apa nih pertukaran yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Harusnya pertukar ke arah purple sih. Karena retributionnya telah dikeluarkan oleh sosok dari seorang Fredrin. Dan informasi ini didapatkan oleh seorang Ki. Oke. Yang kondisinya harusnya Uni juga bisa dapetin turtle tanpa ada retribution dan Eman no effort. Dia dapetin gold buff di arah bottom lane, no effort. No effort ya. Langsung dapat dari arah belakang, tapi memang kayak Bigetron Alpha mereka nggak cari pertukaran yang memaksa sih ya. Walaupun memang retri udah dipakai, lebih fokus untuk di jungle-nya sendiri dulu aja. Dan belum terlihat nih Super Ken mau bergerak ke arah mana, lane mana yang akan digeng oleh Bigetron Alpha. Kalau kondisinya masih terlalu lama seperti ini, mancing ke arah Moskov juga boleh sih. Karena sekalian lewat aja, abis itu dia coba paksa menuju ke arah top lane. Karena Zeno kalau dia yang bermain pasif kali ini, itu Sorizo-nya akan menang. Karena Sorizo-nya udah main enak. Dia udah tinggal tunggu di rotasi, dia tunggu main aja api bukan sembarang api. Dia main santai aja. Dia juga gak bakal, kalau ngelihat Zeno gameplaynya pasif kayak gini, dia juga gak bakal di-engage, gak bakal di-invite. Yeah. Nah malah posisinya sebaliknya kita lihat Zeno, I'm Avenger dikeluarkan menuju ke arah final sledge yang digagalkan. Explode di tangan sosok dan seorang Super Ken dengan kehilangan Zeno.
Dan bahkan di arah bottom lane dan juga mid lane, 3 lane secara bersamaan mereka terpressure dan langsung mengakibatkan gold semakin jauh. Ini keuntungan besar buat Big Alpha dan lagi-lagi. Wah, ternyata itu adalah feeder ice strike curian dari Fakes yang akhirnya bisa mempanis keberadaan dari seorang Sorizo dan bahkan dengan adanya flicker juga yang udah di-trigger ya. Sorizo harus tumbang untuk pertama kalinya kali ini. Ada sedikit pengejaran yang bisa dilakukan oleh Monster Vicious atas pertukaran poin killnya. Tapi Corrosion sekarang udah selesai oleh Eman dan Key-nya udah mulai bergerak ke arah bawah nih. Untuk bisa membuat dari Raf-nya tidak akan lebih leluasa. Oh, Raf. Nampaknya kali ini dia agak sedikit terburu-buru ya. Membuka ultimate ya, sedangkan itu adalah kondisi di mana Final Slash juga Nova dari dibuka. Perpasukan dari Monster Vicious mereka akan melakukan zoning up menuju ke arah Sunborn dan juga Eman. Nampaknya di sana tidak ada lagi coba untuk perpasukan dari Piketron melakukan Steel Turtle dan Eman terperangkap Black Pawns untuk menghindari damage yang diberikan oleh Seno. Tapi Eman kembali masuk lebih dalam lagi. One last hit terserang Eman. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan Turtle tetap harus menjadi milik dari Monster Vicious. Meskipun begitu mereka menukarnya dengan seorang Moreno. Alright, dan bahkan kali ini pun dari Fakes-nya berhasil untuk dapetin feeder ice strike yang akhirnya menjadi senjata makan tuan ya bisa dibilang kali ini. Tapi Bigetron Alpha masih coba untuk cari peruntungan lagi ini. Split di arah atas, Super Ken-nya udah mulai makan lane atasnya juga. Dan sekarang Monster Vicious ini perlahan udah mulai bangkit kembali dan bahkan bergerak ke arah bawah. Sorizo yang akan menjadi bulan-bulanan sih. Oke, bulan-bulanan warga karena ada 3 penermain di arah bottom lane. Last Insanity very defensive membuat Sorizo bertahan depan sana. Tapi nampak Final Slash membuat Sorizo harus ter-take down. Meskipun begitu Raf, mereka masih mendapatkan keuntungan dan ini dia yang membuat Eman jauh dari Raf adalah ketika tidak adanya Eman tapi keuntungan poin kill dan bahkan out of nowhere Super Ken almost is never enough. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan Super Ken tapi nampaknya satu pulang recall membuat Super Ken harus slow lagi untuk farming, slow lagi untuk pick over. I'm offended dari Fakes yang harus coba mereka hindari. Tapi nampaknya Nova tidak akan mengendorkan permainan mereka. Dan Final Slates membuat Key terperangkap out of nowhere, outplay from Nova. Wow, dan juga ini Fakes-nya ganggu banget sih. Ternyata ini Valentina masih menjadi sosok yang mengerikan di match kali ini. Dan Black Dragon Form? Oh, Black Dragon Transform menuju ke backline. Sorizo menjadi pilihan utama dari mereka. Dan bahkan Sorizo Lancelot-nya tidak bisa terlalu lama karena memang tidak ada yang bisa dia selamatkan kafir agar mau mereka miliki. Black Dragon Form hanya untuk zoning sih sebenarnya ya, untuk dapetin outer middle turret, tapi ini mahal banget. Walaupun memang ada sedikit pertukaran ke arah atas, ini ada outer turret yang hancur juga, tapi jangan lupakan Raf. Ini juga udah mulai dapetin beberapa itemnya. Plus Zeno walaupun udah tumbang 2 kali, tapi kematian dia selalu bisa ditukar dengan sesuatu yang mahal. Dan Raf akhirnya tumbang kali ini dengan adanya bala bantuan dari KYY terhadap Eman. Yes, Eman Raf. Bahkan di depan sana Nova. Harus duduk ke arah belakang agak cukup lebih sengit. Tapi Fakes sudah punya Last Insanity, ini adalah salah satu steal yang sangat mahal sih menurut aku. Karena dia akan bisa melakukan zoning out. Dan ini dia Retribution Front Hurricane menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron Nova. Walaupun Sorizo terperangkap di depan sana. Last Insanity untuk melakukan zoning out. Tidak bisa terlalu lama tapi kan kontrol mereka lagi dan nyangkut satu Spear of Destruction dengan adanya tombak lintas Sumatera dari Raf. Dia datang, dia langsung membalaskan dan membayarkan ketertinggalan atas poin kill yang dia dapatkan. Wow, kayaknya memang harus tumbang apalagi flickernya juga udah keluar ya. Walaupun memang dari segi turtle bisa disekir sama Bigetron Alpha, tapi di game ketiga ini tidak ada dominasi nih. Setelah lihat game 1-2, dominasi dari masing-masing tim dan sekarang udah mulai seimbang. Udah mulai tarik-tarikan lagi dan mereka udah mulai melakukan adanya jual beli serangan. Jual beli serangan. Purple buff-nya dicuri. Purple buff-nya dicuri. Vanita Purple buff, biarkan aku tanpa dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Dan pincang sebelah. Waduh, bahaya sih ini. Tapi Super Ken bergerak ke arah bawah. Emang coba untuk dapetin pertukaran lagi ya outer turret, tapi sayangnya ada penjagaan juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Monster Vicious dan Malefic Roar. Sekarang sudah selesai dan kita bisa ngelihat untuk damage leaderboard walaupun memang top 2-nya dipegang sama mid lane, tapi continuous damage yang bisa disumbangkan dan poke terus-terusan yang bisa dilakukan oleh Valentina. Ini bahkan gapnya 16.000 loh dari damage leaderboardnya. Iya sih, gapnya terlalu jauh. Cuma kalau ngomongin high ground ini dari Bigetron Alpha masih punya sih. Jadi kalau untuk ngomongin jawaban endgame dalam waktu dekat sekitar menit 15. Tidak. Kayak belum ada. Nggak ada sih di depan mata. Kecuali tumbang Moreno. Wipe. Kecuali wipe. Dan bahkan di depan sana dari Udi bakal coba menangkap secara Sorizo. Last Insanity, Sorizo menjadi pilihan utama. Hilang Last Insanity dan bahkan
zoning out terjadi 2 teamfight yang berbeda. Tahun berjalan seorang Uni. KYY nggak bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang Raf. Oh, Moreno terbuka. Tahun yang berhasil dihindar dengan adanya flicker, tapi di belakang sana pasukan dari tim Master Vicious mereka menutup jalan untuk seorang Eman bisa masuk ke dalam seorang Raf, tapi nampak Eman one last hit. No Eman, shutdown terjadi. No Eman, no party. Wah, ini Spear of Destruction yang pas banget ya. Ngejar ke Emannya yang akhirnya membuat dari Eman harus hilang untuk pertama kalinya, dan Superken melakukan split push di arah bawah, tapi tidak semudah itu sepertinya karena wow, mencoba untuk dive in, tapi dengan adanya bala bantuan juga dari Zeno. Ini hati-hati nih kalau dive in kayak tadi, masalahnya Zeno punya Petrify. Ini bahaya banget. Dan kalau misalnya aku boleh sarankan Zeno, daripada Hunter Strike ini terlalu mahal, mending mainin Sky Fisher kalau dia mau menang di early. Itu sangat-sangat memenangkan karena pasifnya bisa dapatin pecahan Kiraga, tapi di depan sana lihat para pasukan dari Master Vicious. Mereka mencoba melakukan zoning out, fight 2 terpecah belah, shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Master Vicious akan coba mendapatkan satu lot, dan alasan Sanete yang tidak ada, tidak berhasil melakukan steal, tapi nampaknya mereka terperangkap dengan ada KYY bersama dengan ada Uni. Harus jadi korban kedua pertukaran Lord of Vantage yang didapatkan oleh tim Master Vicious. Akankah ini akan lebih snowballing lagi atau Eman udah menutup sampai di sini? Oke, 3-1 ya, tapi Lordnya bisa diambil sama Monster Vicious juga, tapi ini ada kerugian yang harus dialami karena turret-turretnya udah mulai hancur lebur juga, tapi Superken ini kayaknya kurang berteman dengan Purple Buff sekarang ya. Iya, lagi-lagi ya. Udah main split aja kayaknya nih. Main split, tapi ngomongin 3 lane push ini harusnya Monster Vicious benerin dulu sih laningnya. Di bawah mereka agak cukup malfunction. Kalau menurut gua pribadi, malfunction dari bottom lane itu menjadi keuntungan untuk Fanny tersendiri. Dan kalau ngomongin di top lane, gak didorong sama Moskove itu bahaya. Karena Moskove juga bisa datang kok. Agak telat ya. Telat, harusnya Moskove clear dulu, bawahnya didorong juga secara bersama. Dan Lordnya kali ini gak jadi maksimal. Yap, dan kayaknya Monster Vicious mereka udah mulai kewalahan sih sama split push powernya Superken. Karena yang ditugasin buat mirroring hal tersebut atau menahan ya pergerakan dari Superken, ya Yuzong, dan Yuzong juga nggak punya sisi pasti untuk langsung bisa menyetop. Bahkan kayaknya sulit banget buat instant kill karena Superken. Betul, aku setuju. Instant kill susah, makanya mereka butuh Sky Fisher itu. Ganti itemnya, butuh Sky Fisher-nya, walaupun dia nggak dapet moving speed, tapi dia pastikan kalau misalnya Superken sekali ketangkap dengan Petrify dan seluruh combo yang mereka miliki, itu Superken udah pasti bisa tumbang. Ya. Gua jamin. Dan Superken juga udah level 15 sekarang. Yes, perbandingan level yang cukup jauh, Retribution ini kan sangat kuat dan Uni akan kalah akan hal tersebut. Retri-retrinya ya, makanya harus di zoning duluan juga. Dan sekarang walaupun memang dalam keadaan yang cukup tertinggal ya, tapi Black Dragon Transformation. Oh, sorry nggak terjadi, menuju ke seorang KGG. Target utama mereka dia sorry so bakal berhasil melakukan 1 point kill Asen Sanete. No sorry so, karena pakai di sana dari seorang Eman nggak boleh masuk, Eman nggak boleh masuk. Kalau Eman masuk ini bahaya banget untuk Eman. Karena terlalu banyak crowd control, Petrify-nya belum digunakan. Superken? Hampir aja. Hampir saya terpegang, tapi akhirnya Superken punya purple buff ya. Dia dapetin purple buff dari Uninya juga, tadi sempat nyebrang karena memang nggak ada di dalam satu buah fight yang tadi sudah mulai dilancarkan juga sama Monster Vicious. Tapi Bigetron Alpha nih, perlahan mereka juga udah mulai ketinggalan dengan early game yang sempat mereka miliki ini awal-awal. Udah mulai jual beli serangan, tarik-tarikan juga dari segi keunggulannya. Tapi sekarang Monster Vicious, mereka berbeda, mereka punya sisi pasti dan mereka punya power untuk zoning dari Zeno-nya. Oke, Zeno, I'm offended. On point menuju ke seorang Nova. Tapi ditutup oleh seorang Uni. Zeno langsung melihat akan hal tersebut. Tapi lihat dengan adanya pencurian 1 point kill membuat para pasukan dari Monster Vicious. Mereka kehilangan seorang Vikas. Spear of Distraction menuju ke seorang KYY. Raf masih belum cukup kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang KYY. Tapi KYY menjadi point kill. Pertukaran kali ini 1 untuk 1. Meanwhile, Spear of Distraction ini diberikan oleh Raf belum menancapkan jantung Superken sampai saat ini. Yap, tadi sebenarnya connect ya, dia Eman sih yang bakal dikejar, cuman kayak terlalu jauh juga. Dan sekarang dengan adanya Lord yang udah mulai dipoke tipis-tipis, tapi apakah ini akan di all in? Karena DPS-nya tinggi banget nih, udah mulai kecicil banget. Dan bahkan kayak bakal dipaksa gak sih? Karena retrinya sama-sama ready sebenarnya. Wah, di all in? Di all in apa Retribution from Buni.
kali Save the Day take over terhadap Lord. Hampir saja kan Super Ken berada di level yang sangat maksimal dengan adanya kondisi yang dia miliki. Tapi untungnya Uni, dia paksa retributionnya walaupun press wordnya belum langsung turun ke arah lantai. Iya, karena levelnya udah disetarakan juga sih ya untuk Uninya dan Super Ken di level 15 sedangkan Emannya masih cukup tertinggal kali ini. Berbeda 2 level di bawah dari Rov-nya. Dan Lord berjalan di arah tengah nih. Sedangkan dari Bigetron Alpha mereka hanya menyisakan 3 base turret aja dan Super Ken. Sekarang split push-nya ketahuan. Gak boleh Super Ken gak boleh tertumbangkan. Dan mereka harus dorong di arah top lane-nya juga. Mid-nya gak boleh di-clear. Balik lagi wave management mereka agak cukup kurang baik. Atasnya kok ini ya. Atasnya masih belum didorong. Padahal kalau misalnya kondisinya di atas itu ada seorang Raf-nya datangnya nanti setelah team fight. Final Slice for nothing. Moreno belum memberikan ultimate tapi ini harus ditabrak. Kenapa gak ditabrak? Zeno? What happened Zeno? Keraguan-raguan terjadi sepertinya. Padahal Ya. kalau dia sundul sedikit aja dan dia langsung kabur masih bisa. Ya, ragu-ragu. Oke. Ragu kayaknya. Oke. Dan lebih berpuas aja dengan base turret di arah tengah yang berhasil dihancurkan karena ini udah match ujung jurang Bang Uji. Kayaknya dia agak takut-takut gimana gitu kayaknya. Iya. Blunder sedikit ini bisa comeback soalnya. Ini walaupun menurut aku mereka nggak blunder sekalipun, ini bisa di comeback sih. Iya ya kalau kayak gini terus ya ditarik ulur, dimakan. Tapi base turret dari tengah yang menjadi sebuah keuntungan buat Monster Vicious. Ngelihat dari item yang full penetration ya ternyata yang terlihat juga dengan Sky Piercers yang sudah dimiliki oleh Super Ken. Dan bahkan ini item terakhir menuju ke Fury Hammer lagi. Dia mau bikin Hunter kan. Oke. Dan bahkan kalau ngelihat kondisinya dari sosok Hyuzong harusnya apakah dia mau karena double nantinya? Ya tapi kita lihat dulu. Eman, dia berat banget sih. Dia mau masuk juga serba salah sih Yul. Iya. Dia nggak bisa masuk juga Karena masalahnya. ini 5-5-nya punya sisi kan. Bisa dipegang banget gitu loh. Tahunnya itu yang mahal sih kalau menurut aku. Aha. Kalau dia tahun dan Eman gara-gara Uni, udah dia fokus ke sana. Sedangkan yang dibutuhkan adalah eksekutor dari Eman. Iya, kena efek terrifying aja ini bisa jadi bencana soalnya karena dari Monster Vicious mereka punya continuous dari crowd controllingnya itu loh. Dan Uni akan ada di garda terdepan juga sekarang. Open fire-nya udah dimakan aja sama Uni. Itu dia Uni. Dia biarin aja nerima damage dari yang diberikan. Tapi lihat I'm offended dikeluarkan key di garis depan. Free hit blocker Rof. Oh my god ini bahaya banget untuk mereka. Mereka memaksa Eman Petrified Gaming. Dan itu di Spirit of Destruction yang menyampai dan tidak ada Eman. No Eman, no party, no Vader Wrestling. Ini Betalos Bigetron Alpha. Mereka benar-benar kehilangan power. Mereka benar-benar kehilangan momentum. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron Alpha mereka juga akan kehilangan Lord mereka. Waduh. Wow, ini harusnya akan menjadi Lord milik dari Monster Vicious dan Eman yang harus hilang begitu dengan Ki untuk ke-6 kalinya. Bukan hal yang baik, split push, the best thing yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha juga ke arah top. Sedangkan Lord akan direlakan, mereka bakal coba untuk set up ulang sembari juga menunggu. Kedua pemain yang tumbang ini spawn kembali karena bicara tentang high ground. Masih ada Moreno dan juga Super Ken sih bisa dibilang. Dan bahkan Sorizo untuk bisa mempertahankan dari high ground mereka. Dan Lordnya udah langsung muncul loh di arah tengah. Lord muncul, akhirnya mereka sadar terhadap wave management mereka. Mereka sadar akan hal tersebut dan kalau Raf nggak punya Win of Nature, Super Ken akan dapetin point kill. Tapi ternyata ketika Raf lebih fokus menuju ke arah mid lane. Padahal kalau Raf bisa dapetin Super Ken tadi dan wave-nya tetap terdorong, Raf bisa datang kapanpun. Yap, itu Raf dia. bisa datang kapanpun. Dan lane-nya jadinya nggak maksimal ya. Lane-nya jadi nggak maksimal lagi, balik lagi. Super Ken akan hal tersebut. Wave managementnya, Final Slice keluarkan Kim jadi target utama dengan adanya Fire Wrestling. Tapi Super Ken terperangkap tertancap di depan sana. Mereka kehilangan KYM versus Raf no Win of Nature. Raf melakukan no play, double kill, give out triple kill. Mereka akan mendapatkan game kali ini dari Bigetron Alpha dipulangkan oleh Monster Vicious. Oh no, Bigetron Alpha mereka harus tereliminasi. Dan Monster Vicious lah yang akan masuk ke decider match bersama dengan Rebellion Esports nantinya. Dan